Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini di depan saya ini ada kompresor. Nah, kompresor ini dengan merek Lakoni Imola 125 atau 1PK kalau biasanya orang nyebut itu. Mari kita deketin. Ini ada spesifikasinya. Nah, ya, modelnya Imola 125, powernya 1 PK, tangkinya itu 25 liter. Air displacement ini maksudnya udara yang dihasilkan oleh dinamonya ini dia bisa mencapai 145 liter per menit. Jadi dia menghisap udara dan mengeluarkan udara itu dalam 1 menit 145 liter. Oke, dalam arti ya kalau dia mengisi tabung sebesar 25 liter ini kalau saya coba kemarin itu sekitar 2 menit sudah terisi sampai 8 bar. Ini penampakannya bagi saudara-saudara yang mau memiliki atau belum mempunyai kompresor, ini juga bisa jadi referensi buat dimiliki di rumah-rumah. Keunggulannya, yang pertama keunggulannya ya, kita bahas keunggulannya. Ini mudah dibawa karena di sini ada rodanya. Dari pabrikannya ada rodanya. Kalau yang di depan ini, untuk roda depan ini sengaja saya ganti ya untuk roda dia biar bisa jalan. Harusnya pakai yang ini nih, pakai ini nih untuk penahan di depannya, biar dia kalau ditaruh itu nggak lari. Tapi saya akali pakai roda ini aja, jadi akhirnya jadi ya miring gini, agak ke atas dia depannya, tapi nggak apa-apalah. Yang penting nanti bisa didorong sana sini. Kita ke sini lagi untuk daya listriknya ya. Untuk voltasenya dia di 220 volt di gelombang 50 Hz. Kemudian untuk perputaran dinamonya itu 2850 rpm. Powernya ya 1 HP. Kalau untuk menghabiskan listriknya 0,75 kW, dalam arti ya bisa 750 watt, berarti lumayan tinggi ya. Maksimal untuk pressure-nya untuk di tangkinya ini 8 bar. Untuk daya listriknya memang dia memakan daya yang cukup besar ya, 75 watt. Tapi ini worth it sih kalau di rumah yang masih pakai listrik 900 watt. Kalau bisa dihitung sih dia, kalau kita bisa hitung sih mungkin nggak sampai 750 watt ya, karena pasti ada plus minusnya di mesinnya. Oke, langsung kita bahas untuk kelebihannya. Kompresor ini sudah memakai switch otomatis. Nah, di sini ada switch otomatis di rangkaiannya ya di dalam. Nanti dia terhubung dengan tekanan udaranya. Jika tekanan sudah disetel otomatis pada tekanan udara di tekanan 8 bar, sewaktu kompresor dinyalakan, ketika tekanannya sudah mencapai 8 bar, maka switch otomatisnya akan berfungsi. Jadi di situ ya. Ya, itu kelebihan pertamanya. Switch otomatis akan mematikan saklarnya ketika dia berada di tekanan 8 bar karena sudah disetel seperti itu. Ya. Untuk tekanan minimalnya, begitu jarumnya ini sudah turun ya kira-kira di 3-4 bar, maka otomatis switchnya ini, otomatis saklar ini akan berfungsi kembali untuk menyalakan dinamonya lagi untuk menghisap udara lagi masuk dalam
tabungnya lagi. Oke, terus yang kedua, ini juga sudah dilengkapi dengan manometer untuk keluarnya. Jadi kita mau setel berapa yang keluar, meskipun ini tekanannya full, tapi kita bisa menyetel seberapa angin yang keluar lewat sini. Kita kira-kira mau nyetel untuk memompa ban itu biasanya di 40 PSI yang merah itu ya. Kalau yang sebelah sini itu untuk tekanan barnya biasanya di 3 sampai 4 bar ya. Tapi kalau untuk ngecat itu biasanya cuma di 30 bar ya kalau pakai HVLP, pakai spray gun HVLP di 30 bar kita buka. Nah, settingannya ada di sini untuk kerannya. Ada petunjuknya di atasnya. Kalau dikurangin udaranya kemana, kalau ditambahin ke mana, ke arah mana. Terus kelebihannya lagi ini keluarnya, untuk keran keluarnya yang satu menghadap ke depan, yang satu ada di samping sini. Cuman kalau yang samping sini kayaknya dia kalau dipasang selang dia nanti kena sini. Makanya kalau ini cocoknya dipasang di sini yang quick coupler untuk perempuan. Kalau yang sini cocoknya untuk yang ini, yang langsung selang itu yang ada drat ininya, jadi dia bisa belok ke sini. Memang ini agak kurangnya di sini. Kelebihan yang lain adalah ini, untuk flow anginnya dia 145 liter per menit. Nah itu udah mumpuni ya kalau untuk di rumahan. Untuk ngecat juga sudah bisa ini, untuk bidang yang lebar juga sudah mumpuni juga. Sekarang kita bahas untuk casingnya. Kalau ini memang ini untuk penutup dinamonya aja ya. Semua ada fungsinya untuk menutup dinamo. Nah di sini ada kisi-kisinya. Ini untuk menyedot udara, karena di dalam sana itu ada kipasnya ya, kipas untuk pendingin dinamo di dalam. Jadi dia sedot udara dari sini masuk sana untuk ngipas, untuk mendinginkan dinamonya. Nah dinamo ini langsung terhubung oleh piston di sini. Dia langsung terhubung oleh piston. Jadi pistonnya ini juga menggunakan oli lewat sini, nanti keluarkannya lewat sini, keluarkan olinya. Untuk lihat kapasitas olinya di sini ya, sama kualitasnya sudah hitam atau masih putih. Untuk olinya bisa memakai oli mesin, bisa pokoknya pakai oli mesin aja. Kapasitasnya kita nanti disesuaikan aja. Saya juga kurang tahu ini berapa kapasitasnya, tapi disesuaikan aja lah. Kan tahu nanti dari kalau ini dibuka seberapa dia keluarnya, nanti kita isi segitu. Ya paling nggak kalau ada di sini ya kita isi aja penuh sini, atau 3/4-nya. Selanjutnya memang kompresor ini kalau dinyalakan memang agak berisik daripada kompresor yang oilless ya, yang dinamonya itu yang terpisah dari pistonnya. Itu agak apa ya, agak tidak berisik. Cuman ini nggak masalah, dia tidak berisik tapi dia menang di 145 liter per menit menghasilkannya. Kalau yang oilless itu dia cuma 120 liter per menit, padahal sama-sama satu PK atau satu HP. Tapi yang semua pasti ada plus minusnya. Terus di sini juga dibekali untuk masuk di tangkinya, semua pipa-pipanya dikasih pipa tembaga. Terus ini juga pipa untuk masuk ke tangkinya, ini ada seperti pernya ini ya. Nah ini juga ada gunanya, ini supaya udara masuk yang ke dalam tangki menjadi dingin, karena ini dia melepas panasnya, fungsinya melepas panasnya udara menjadi dingin. Kalau ininya nggak ada, pernya ini nggak ada, udara yang masuk itu masih panas, dan udara mengandung air. Kalau udaranya panas, dia bisa menyebabkan untuk penguapan udaranya menjadi, nanti bisa jadi berair di dalamnya, akhirnya menjadikan tangki cepat korosi.
Makanya dikasih ini supaya mengurangi untuk terjadinya air di dalam tangki. Nah, ada lagi nih untuk kelebihan yang lain, dia ada safety valve namanya. Jadi kalau switch otomatisnya ini rusak, dia masih ada cadangan untuk safety-nya. Nah, begitu switch otomatis ini rusak, maka listrik akan tetap menjalankan dinamonya. Akhirnya tabung udah nggak sanggup menampung, dia bisa jebol tabungnya. Atau ya biasanya jebolnya di selang-selang masuknya itu. Biasanya kalau sudah melebihi kapasitasnya. Karena kekuatan tabung lebih kuat daripada kekuatan selangnya ini. Dengan dipasangnya safety valve ini, ketika ini rusak maka inilah cadangannya. Jadi ini juga harus disetting lebih tinggi 8 bar, 5. Dia akan rilis otomatis, dia akan melepas udara otomatis gitu ya. Makanya dipasang seperti ini. Ya inilah jadi keunggulan dari kompresor ini. Sudah banyak keunggulannya. Kalau saudara-saudara mau menggunakan kompresor, boleh menggunakan kompresor ini juga, jadi idola juga sebenarnya di rumah. Oke saudara-saudara, terima kasih, sampai di situ saja. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.